itu berikan kemampuan kepada kami, berikan kecerdasan kepada kami, tunjukkan kami jalan yang benar, dan tunjukkan kepada kami bagaimana kami bertugas yang baik untuk bisa meraih kesempurnaan di masa yang akan datang. Ya Allah ya Maha Kuasa. Dengan kegiatan yang kita ikuti pada saat ini, nama kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Binjai dengan Kejaksaan Negeri Binjai mengenai masalah penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Tempat dan waktu: Aula Pemerintah Kota Binjai, hari Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021. Peserta: para pejabat di jajaran Pemerintah Kota Binjai dan Kejaksaan Negeri Binjai. Adapun hal-hal yang menjadi dasar hukum atas kesepakatan bersama ini antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah. 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006-JA-07-2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Menindaklanjuti dasar hukum tersebut telah dibuat kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Binjai dengan Kejaksaan Negeri Binjai tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara nomor 119/8926 dan nomor B/N-2-10-GP-1/G-P-1/12/2018 tanggal 6 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Wali Kota Binjai dan Kepala Kejaksaan Negeri Binjai dan telah berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang lalu. Antara Pemko Binjai dengan Kejaksaan Negeri Binjai, di mana pada pagi ini terselenggaranya acara ini memang karena MOU tersebut yang sudah berakhir sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPKD pada tanggal 30 Desember, dan bertepatan pula kebetulan saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Binjai lebih kurang 1 bulan sudah berada di Kota Binjai. Demikian pula mungkin Pak PLT Wali Kota Binjai lebih kurang sama, saya kira umur kita dalam jabatan ini, Pak. Jadi sekali lagi atas terselenggaranya acara ini saya akan bacakan mungkin semacam sambutan atas MOU yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Dengan dilaksanakannya penandatanganan kesepakatan bersama ini, kita berharap kerjasama antara Kejaksaan Negeri Binjai dengan pemerintah Kota Binjai dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat mewujudkan hasil yang optimal. Perlu kami sampaikan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi mungkin MOU ini adalah
payungnya, Pak. Jadi kalau istilah hukum itu dia masih hukum yang belum bergerak. Jadi kami bisa bergerak atau law in action itu kalau kami mendapatkan surat kuasa khusus dari pemerintah kota Ujai ataupun dinas-dinas yang kemudian kalau terdapat permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi bergeraknya kami itu, Pak, di bidang datum itu kalau kami sudah memegang surat kuasa khusus. Jadi dinamakan surat kuasa khusus itu, Pak, dia khusus nanti bapak-bapak memberikan kuasa kepada kami untuk menangani perkara perdata dan tata usaha negara khusus, Pak. Tidak semua. Jadi khususnya itu adalah sepanjang yang bapak berikan kuasa. Tidak semua. Jadi kalau bapak berikan A, ya kami kerjakan A. Kalau bapak kuasakan kepada kami AB, kami kerjakan A dan B. Seperti itu, Pak. Di bidang perdata, dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Jadi kami bisa bertindak, Pak, di dalam maupun di luar pengadilan, Pak. Baik itu melalui mediasi, negosiasi dan lain sebagainya. Dan pilihan daripada beracara di pengadilan itu adalah pilihan terakhir, Pak. Karena apa? Diselesaikan lewat jalur luar pengadilan adalah kadang-kadang membutuhkan waktu yang lebih cepat dan punya kepastian hukum yang lebih baik. Kalau di dalam pengadilan, maka dia akan, yang kalah pasti akan upaya hukum, banding, kasasi, dan kadang-kadang sampai kemudian ke PK. Itu paling tidak dengan surat edaran Mahkamah Agung yang sekarang bisa sampai dengan 2 tahun, Pak, berproses. Jadi sangat lama. Nah, mungkin dengan SKK nanti kami bisa melakukan semacam mediasi, negosiasi terhadap pihak-pihak yang nantinya kemungkinan akan berperkara dengan Pemko Wijaya atau khususnya dari dinas-dinas yang ada di Kota Wijaya. Jadi dengan kuasa khusus tadi kita dapat bertindak di luar maupun di dalam pengadilan. Kemudian kami dapat memberikan pertimbangan hukum, Pak. Jadi pertimbangan hukum ini kami pun tanpa diminta dapat memberikan, Pak. Seperti contoh kemungkinan ada perda yang kemudian bertentangan dengan aturan yang begitu. Nah, itu kami dapat langsung memberikan pertimbangan kepada bapak-bapak bahwa aturan ini ada pertentangan dan kemungkinan kalaupun akan dilaksanakan akan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan aturan yang di sampingnya. Jadi kami dapat melakukan pertimbangan hukum itu diminta ataupun tidak diminta. Jadi kadang-kadang yang namanya kita hidup bernegara, Pak, dengan kecanggihan teknologi sekarang mungkin kami bisa dapat lebih dulu tahu, Pak, bahwa ada pertentangan aturan segala macamnya seperti itu. Dan kemudian adalah kewenangan yang lain diberikan oleh undang-undang banyak, Pak, nanti dalam prakteknya itu mungkin akan kami laksanakan di dalam kerangka melakukan pendampingan terhadap bapak-bapak maupun dari Pemko Wijaya. Dan dalam pasal 34 yang berbunyi, kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum lain kepada instansi atau pemerintah lainnya. Dengan adanya pasal seperti ini, artinya kejaksaan telah diberi peran untuk dapat terlibat dalam pembangunan, khususnya peranan untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara. Dalam rangka mengefektifkan kegiatan pendampingan oleh Jaksa Pengacara Negara atau JPN dalam penyaluran bantuan pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Jamdatun SE 03
G/DS-2/04/2020 tentang pedoman pendampingan hukum keperdataan dalam penyaluran bantuan dan pengelolaan dana secara profesional dan berintegritas. Jadi maksud pendampingan oleh kejaksaan selaku JPN, Pak. Jadi sebagaimana kita tahu, di tahun 2020 awal kita sudah mengalami COVID, Pak. Jadi puncak-puncaknya itu baru terasa di kita di bulan Maret. Kalau di luar negeri itu di akhir-akhir 2019 sudah mulai banyak yang terkena. Nah, kemudian langkah cepat dari pemerintah pusat adalah menerbitkan status bencana non alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, yang telah begitu banyak memberikan rahmat, nikmat kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, masih diberikan nikmat lapangan waktu untuk sama-sama dapat hadir di aula pemerintah Kota Binjai dalam keadaan sehat walafiat. Lalu juga kita sampaikan selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nantinya kita adalah orang-orang yang akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Binjai beserta jajarannya, Bapak Muhammad Husein Atmaja SH MH. Terima kasih Pak Bajari, luar biasa Bapak tadi memberikan pencerahan menyangkut masalah tata usaha negara dan menyangkut masalah hukum pada kami pimpinan OPD yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak PJ Sekretaris Daerah Kota Binjai, dan yang saya hormati dan saya banggakan para pimpinan OPD yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang Pak Bajari, selamat bertugas di Kota Binjai, kota yang sangat kami cintai, kota yang sangat kami banggakan, dan kota yang sangat kami sayangi. Binjai ini hanya terdiri dari 5 kecamatan, radiusnya pun kota kecil, Pak. Tapi kami sangat bangga dan cinta dengan kota ini. Hanya radiusnya ditarik dari titik nolnya ke utara 10 km, ke selatan 10 km, ke utara 10 km, dan ke barat juga 10 km. Jumlah penduduknya lebih kurang 278.000 jiwa. Binjai ini memang dekat penyangga Kota Medan dengan Deli Serdang. Hampir tidak ada jarak antara Binjai dengan Medan dengan Binjai. Sama saya juga baru sebulan lebih kurang, tanggal 26 Februari kemarin saya dilantik sebagai wakil wali kota Binjai. Dan sama kita ketahui bersama bahwa pasangan saya Bapak almarhum Haji Juliadi telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang baik, Allah lebih sayang kepada beliau, dan saya diamanahkan oleh masyarakat Kota Binjai untuk memimpin kota ini. Luar biasa pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak Kajari. Semoga ini menjadi pedoman bagi kami pimpinan OPD untuk melaksanakan tadi apa yang sudah
Pak Kajari sampaikan kepada kami. Pada prinsipnya Pak Kajari, ini semua pimpinan OPD ini takut sekali bersentuhan dengan hukum Pak Kajari. Begitu ke depan, mari kita bersinergi, mari kita bersama-sama untuk taat pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, mengawali sambutan ini, saya atas nama pemerintah Kota Binjai menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Binjai atas kerjasama dan niat baik dari Kejaksaan Negeri Binjai dalam melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama dengan pemerintah Kota Binjai mengenai penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang kita laksanakan pada hari ini. Adapun maksud kesepakatan ini sebagai dasar untuk mengadakan kerjasama dalam penyelesaian masalah di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi pemerintah Kota Binjai, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini diantaranya meliputi kegiatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara, sehingga dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, para pihak dapat saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah yang ada. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Binjai atas komitmen dan kerjasama yang dibangun dengan baik pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat menciptakan tertib hukum bagi masyarakat Kota Binjai. Saya berharap ke depannya pemerintah Kota Binjai dapat menjalin kerjasama lainnya dengan Kejaksaan Negeri Binjai. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam memajukan Kota Binjai yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.